Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Kurniawan, mahasiswa baru Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal UTS Teknologi Informasi tahun 2023. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen kami. Lanjut ke soal ujian, yaitu soal pertama. Dalam Central Processing Unit atau CPU terdapat 4 komponen utama. Sebutkan keempat komponen CPU tersebut dan jelaskan fungsinya. Kedua, jelaskan perbedaan antara freeware, shareware, dan open source, serta berikan contohnya masing-masing. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari sistem operasi pada komputer. Dan yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 jenis program aplikasi. Terakhir, jelaskan bagaimana kerjasama antara prosesor dan memori dalam mengolah data pada komputer. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu jawaban dari 5 nomor ini. Yang pertama yaitu 4 komponen utama CPU. Yang pertama ada unit control, yaitu berfungsi untuk mengatur jalannya program-program yang bekerja. Unit ini memiliki peranan tinggi sebagai pengontrol setiap alat atau perangkat yang terpasang di komputer. Unit inilah yang bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen satu dengan komponen lainnya dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, dan memiliki tanggung jawab untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Misalkan ada instruksi untuk perhitungan, aritmatika, ataupun perbandingan logika, maka unit ini atau unit kendali akan membawa atau mengirim instruksi ini ke ALU yang akan saya jelaskan sebentar. Dan hasil dari pengolahan tersebut dibawa lagi oleh unit kendali ke memori utama yang akan ditampilkan ke output device atau media keluaran. Unit kontrol ini juga mengontrol seperti input dan perangkat input dan perangkat output pada komputer kita. Selanjutnya itu ada register. Register ini seperti sebuah penyimpanan yang sangat kecil, biasanya menyimpan file-file yang hanya sementara saja, karena di sana memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jadi register ini fungsinya menyimpan data yang akan diproses. Karena ukurannya sangat kecil, jadi dia hanya sementara di situ. Oke, lanjut. Ketiga ada ALU. ALU berfungsi sebagai otak penghitung. ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika ataupun logika berdasarkan instruksi yang diberikan. ALU itu seperti melakukan tugas aritmatika atau penyelesaian matematika, seperti misalnya kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan lain sebagainya. Bisa dibaca. Selanjutnya yaitu CPU interconnection. Jadi CPU ini yang menghubungkan komponen internal yang ada di CPU itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, dan menghubungkan juga dengan sistem lainnya seperti memori utama, peranti masukan atau keluaran, yang input atau output tadi. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang freeware, shareware, dan open source. Yang pertama itu freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang tersedia untuk digunakan tanpa biaya moneter. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya seperti misalnya sering kita gunakan aplikasi browsing, Firefox, Google Chrome. Selanjutnya yaitu shareware, perangkat lunak berpemilik yang disediakan untuk pengguna secara terbatas dan hanya untuk dasar percobaan, terbatas tertentu dan dengan izin yang membatasi manfaat komersial. Contohnya seperti WinRAR.
Dan yang ketiga yaitu open source. Contohnya open source itu seperti Linux. Jadi dia itu sebuah software yang dapat dimiliki dengan cara mendownload secara gratis dari internet, yang kode softwarenya itu telah dipublikasikan ke publik atau pengguna internet. Contohnya itu yang tadi itu Linux. Selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti software untuk software-software itu. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi seperti dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Jadi bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga itu menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Dan yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi itu mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang terakhir yaitu mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Itu dia tadi fungsi sistem operasi pada komputer. Lanjut, yaitu 3 jenis program aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi desktop. Aplikasi desktop merupakan suatu aplikasi atau software yang ada pada desktop, PC, atau laptop. Umumnya jenis aplikasi ini beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet atau bisa dijalankan secara offline. Misalnya yang saat saya ini gunakan yaitu PowerPoint dan aplikasi Microsoft Office yang lainnya seperti Word dan Excel. Selanjutnya, yang kedua, aplikasi web. Jenis aplikasi ini memanfaatkan web server dan browser untuk menjalankannya seperti Chrome, Firefox, dan Opera. Seperti salah satunya yang kadang saya gunakan yaitu Canva. Saya bisa mengedit presentasi di sana, dan itu saya buka melalui Firefox, dan itu termasuk aplikasi web. Selanjutnya yaitu aplikasi mobile atau mobile apps. Lebih tepatnya aplikasi yang ada pada handphone kita. Jadi berupa perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan program komputerisasi dan disematkan di perangkat-perangkat ringkas dan bisa dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir yaitu kerjasama prosesor dan memori. Prosesor komputer dan memori bekerja sama untuk menjalankan program dalam proses yang dikenal dengan sebagai siklus pengambilan, dekode, lalu dieksekusi. Prosesnya dimulai ketika suatu program dimuat ke dalam memori yang biasanya berupa random access memory atau kita sebut RAM. Prosesor juga dikenal sebagai Central Processing Unit, CPU. Kemudian mengambil instruksi pertama dari memori. Proses ini dikenal sebagai langkah pengambilan. Selanjutnya kita masuk ke langkah dekode, yaitu prosesor menerjemahkan instruksi untuk menentukan operasi apa yang perlu dilakukan. Setelah instruksi diterjemahkan,
Prosesor menjalankan operasi dengan mengakses data dari memori dan melakukan perhitungan atau tindakan yang diperlukan. Nah, inilah yang disebut dengan proses eksekusi. Hasil eksekusi kemudian disimpan kembali dalam memori dan prosesor mengambil instruksi selanjutnya dan mengulangi siklus pengambilan dekode eksekusi. Proses ini berlanjut hingga program selesai. Memori memainkan peran penting dalam siklus pengambilan dekode eksekusi. Prosesor mengambil instruksi dari data dari memori, melakukan perhitungan dan menyimpan hasilnya kembali ke memori. Jumlah dan kecepatan memori dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan, speknya, dan memori yang tidak mencukupi dapat menyebabkan masalah kinerja seperti pemrosesan yang lambat dan bahkan terhenti. Demikian pula kecepatan dan arsitektur prosesor juga speknya dapat mempengaruhi kinerja sistem. Prosesor modern memiliki banyak inti, memungkinkannya menjalankan banyak instruksi secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Jumlah memori dan kecepatan prosesor juga harus kompatibel, dan ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan masalah kinerja. Itu tadi presentasi dari saya. Jadi saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah saya, yaitu Pak Laude Muhammad Fit Aksara. Anak muda adalah penggerak teknologi masa depan. Jadi anak muda adalah yang menentukan bagaimana teknologi masa depan. Anak muda harus mampu berpikir untuk menentukan bagaimana teknologi masa depan akan dibawa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.